Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran hidup kita, ketika ada sesuatu yang tidak beres, yang kita temui, lantas dengan mudah kita mencari dan mempertanyakan siapa yang melakukan kesalahan ini. Ada kecenderungan untuk senang menghakimi, ada kecenderungan untuk saling menyalahkan. Tetapi sebagai orang beriman, hendaknya kita tidak saling mempersalahkan, tetapi berani untuk mencari kebenaran yang sejati. Bukan hanya supaya dibenarkan, tetapi supaya tindakan kita bijaksana dan berkenan di hadapan Allah. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Adil, kami bersyukur kepadamu, sebab Roh-Mu senantiasa menaungi kami. Semoga kami tekun menjalankan tugas pewartaan kasih-Mu sebagaimana para nabi-Mu dahulu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Rasul Yakobus, Anda dan saya serta kita semua diingatkan agar kita jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, agar Anda, saya, serta kita semua tidak dihukum. Ingatlah, hakim telah berdiri di ambang pintu. Maka hendaknya Anda, saya, serta kita semua belajar untuk mengikuti teladan yang sudah diteladankan oleh Yesus kepada kita, yang tetap setia kepada kehendak Bapa. Belajar dari para nabi yang tetap setia menjadi perpanjangan sabda Allah meskipun harus dihina atau bahkan difitnah. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Seringkali ketika ada sesuatu yang tidak seperti keinginan kita atau yang tidak sesuai dengan ambisi kita, lantas kita dengan mudah menghakimi bahwa sesama kitalah yang salah, bahwa merekalah yang salah, atau bahkan karena merasa tidak diperhatikan, akhirnya kita keluar atau mundur dari apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Bahkan sangat ekstrim ketika hal itu terjadi di dalam keluarga. Bukan hanya mundur dari janji perkawinan yang telah diucapkan, tetapi seringkali dengan mudah mengatakan kalau lebih baik terjadi perceraian. Tetapi bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Dari kitab pertama pada bacaan pertama hari ini, dalam surat Rasul Yakobus jelas dikatakan, hendaknya kita bukan saling mempersalahkan, tetapi berani mengevaluasi apa yang tidak benar, jika apa yang kita lakukan adalah benar. Mungkin cara komunikasi kita, mungkin cara kita menyampaikan pendapat kita, cara kita mengkritik atau mengevaluasi tidak tepat sehingga membuat orang yang dikritik, orang yang diberikan masukan merasa terhina dan tersakiti. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Seringkali kita mencari pembenaran di dalam hidup kita dengan mencari orang lain yang bisa dipersalahkan. Jika ada sesuatu yang tidak beres dan kita memiliki kemampuan untuk membereskannya, tidak perlu mencari tahu siapa yang merusakkan, siapa yang membuatnya tidak beres. Kita selesaikan, kita bereskan sesuai dengan kapasitas dan apa yang menjadi tanggung jawab kita.
Jika itu di luar tanggung jawab kita, hendaknya kita menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab dalam bidang tersebut. Jangan sampai kita dengan mudah mengatakan bahwa orang ini tidak bertanggung jawab, orang ini tidak seperti apa yang kita lakukan, lantas kita menuduh mereka memusuhi kita, mereka jahat dengan kita. Padahal jika dilanjutkan, mungkin akan terlalu banyak hati yang terluka. Di dalam Injil hari ini, dalam Injil suci Markus, kita diingatkan kembali dengan janji perkawinan kita, dengan janji kaul-kaul kita, dengan janji komitmen yang pernah kita ucapkan ketika kita mau masuk sekolah, ketika kita mau kuliah, ketika kita mau bekerja, ketika kita mau memulai hidup berumah tangga, ketika kita mau mulai hidup sebagai seorang religius. Yesus mengingatkan bahwa janji tidak pernah dibatalkan. Mestinya janji yang terucap harus terpenuhi dengan komitmen dan kesetiaan kita orang beriman di dalam mewujudkannya. Jangan sampai hanya karena konflik sederhana Anda sebagai keluarga dengan mudah melontarkan kata kita pisah, kita cerai. Sebagaimana yang dikatakan oleh Musa, Musa mengeluarkan dan mengeluarkan surat cerai. Tetapi Yesus pada Injil suci menurut Markus pada hari ini, kita diingatkan bahwa perkawinan hingga saat ini di dalam pandangan gereja Katolik, perkawinan adalah tanda dan sarana keselamatan Allah. Oleh karenanya perkawinan diangkat menjadi sakramen dan berarti mengikat hukum duniawi itu menjadi hukum yang ilahi. Hukum yang mengikat dua insani baik secara duniawi maupun ilahi yang berarti tidak mengenal suatu perceraian. Maka hendaknya di dalam perjalanan hidup ketika ada selisih pendapat di dalam hidup keluarga, di dalam hidup komunitas maupun di dalam masyarakat, jangan dengan mudah kita mengatakan cerai, kita keluar, kita tidak mau bergabung dengan kelompok ini dan itu. Yesus mengingatkan kepada kita semua akan janji yang sudah terucap di hadapan Allah sesama kita di gereja saat yang begitu sakral kita mengucapkannya. Apakah dengan mudah kita lantas memisahkan dan mengingkari apa yang menjadi janji kita hanya karena tidak sesuai dengan ambisi kita, tidak sesuai dengan keinginan kita? Mari kita lakukan tugas dan tanggung jawab kita seperti porsi kita, seperti apa yang menjadi tanggung jawab kita. Maka kita akan senantiasa mampu menjadi tanda dan bukti nyata akan kasih Allah di dalam persiarahan hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salah satu bentuk orang beriman di dalam tindakan yang nyata akan penghormatan manusia ialah tidak mudah menghakimi sesama, tidak mudah menyalahkan sesama, tetapi mencari kebenaran yang sejati. Dan sebagai orang beriman yang menghormati martabat sesama, dia tidak menjadikan orang lain sebagai alasan untuk mundur dan mengingkari janji yang telah kita ucapkan. Sebagai orang beriman, mestinya kita berani menjadi tanda dan saksi serta bukti nyata di dalam perjalanan hidup kita dalam membangun keluarga sebagai gereja yang hidup sebagaimana keluarga kudus di Nazaret. Tuhan memberkati. Amin.